Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Ruang Film, sebuah informasi untuk kalian penikmat konten spoiler. Oke, di video kali ini saya akan kembali mengajak teman-teman jalan-jalan keluar angkasa. Film yang akan kita bahas kali ini berjudul Cargo yang dirilis tahun 2009. Film ini menceritakan tentang upaya manusia mencari planet baru, dikarenakan bumi udah menjadi planet mati dan tidak layak untuk dihuni. Bagaimana ceritanya? Mari kita langsung masuk aja ke pembahasan filmnya. Tahun 2267 sudah tidak ada lagi manusia tinggal di bumi. Semua itu terjadi karena wabah penyakit dan perubahan iklim. Keruntuhan ekologi membuat tanaman tidak tumbuh, oksigen menipis, disertai hujan asam sepanjang tahun. Sebuah perusahaan bernama Kuiper Enterprise membangun stasiun ruang angkasa raksasa di orbit bumi. Tempat tersebut menjadi hunian sementara manusia, akan tetapi stasiun itu udah penuh sesak akibat meningkatnya populasi. Perlahan-lahan orang-orang pun mulai jatuh sakit dan sekarat. Kuiper Enterprise akhirnya menemukan sebuah planet indah bernama Rhea. Siapapun diperbolehkan pergi ke sana, namun hanya orang-orang yang memenangkan visa gratis serta punya duit banyak diizinkan pergi ke sana. Nah, kalau teman-teman udah menonton film Passengers yang saya bahas sebelumnya, konsepnya tuh rada-rada mirip, di mana perusahaan Homestead menawarkan kehidupan yang jauh lebih baik di sebuah planet baru. Namun tentu saja siapapun yang bisa beli tiket ya bisa pergi ke sana. Seorang dokter muda bernama Laura Portman adalah salah satu orang yang ingin pergi ke Rhea. 7 tahun yang lalu, saudara perempuannya yang bernama Ariana memenangkan visa gratis. Laura pun ingin menyusul dan berkumpul kembali bersama Ariana. Mereka saling berkirim pesan, namun karena jarak Rhea cukup jauh, pesan itu membutuhkan waktu tahunan untuk sampai ke sana. Setidaknya Laura itu menerima balasan setelah kurang lebih 3 tahun menunggu. Laura kemudian melamar pekerjaan ke Kuiper Enterprise sebagai dokter di sebuah kapal pengangkut barang, agar memiliki cukup uang untuk pergi ke Rhea. Dr. Laura Portman, Anna Lindberg, Erster Offizier. Laura ditempatkan pada sebuah kapal barang tua bernama Cassandra dengan tujuan Stasiun 42. Kapten yang bernama Pierre memperkenalkan Laura kepada awak kru. Mereka adalah Miyuki, admin sistem, Anna, wakil kapten, Vespucci dan Prokov sebagai kru dan teknisi. Stasiun 42 berjarak kurang lebih 4 tahun perjalanan. Selama perjalanan mereka akan tidur dalam cryosleep dan kapal angkasa akan dijalankan secara autopilot. Seorang Sky Marshal atau petugas keamanan bernama Decker bergabung dengan mereka. Baru-baru ini telah terjadi aksi pengoboman di beberapa stasiun. Aksi terorisme tersebut dilakukan seorang buronan bernama Klaus yang menyampaikan sebuah pesan misterius yang berisi bahwa mereka saat ini tinggal di dalam sebuah mesin dan memproduksi mesin. Musuh utama mereka adalah TSA, perusahaan pengiriman barang. Selama teknologi masih menguasai manusia, tidak akan pernah ada yang namanya kedamaian. Karena itulah Decker akan mengawal perjalanan mereka. Sesaat setelah lepas landas, kapten menyalakan sistem autopilot. Kemudian para kru masuk ke dalam cryosleep atau tangki cryogenik untuk tidur panjang. Setiap 8 bulan, satu dari mereka akan dibangunkan untuk berjaga serta mengatasi masalah teknis jika terjadi selama perjalanan. 3 tahun 8 bulan sejak keberangkatan atau sekitar tahun 2270, giliran Laura dibangunkan untuk berjaga. Belum lama ini, Laura juga menerima pesan balasan dari Ariana yang ia kirim tahun 2267. Saat lagi makan, Laura mendengar ada suara berisik dari dalam ruang kargo. Laura pun pergi ke sana untuk memeriksanya. Sampai depan pintu, seseorang mengagetkannya dari dalam. Karena ketakutan, Laura berlari menjauh lalu berpapasan dengan Decker di sebuah lorong. Decker berkata sistem keamanan akan membangunkannya secara otomatis jika terdeteksi ada yang melakukan pelanggaran protokol penerbangan. Laura memberitahu bahwa ada penumpang gelap di dalam ruang kargo. Mereka harus membangunkan kru yang lain. Decker pun melarang protokol fase tidur cryo harus dipatuhi. Namun Laura memaksa, setidaknya kapten tuh dibangunkan untuk mengetahui apa yang terjadi di dalam kapal. Mereka bertiga kemudian memeriksa ruang kargo. Data komputer menunjukkan bahwa gerbang kontainer dibuka beberapa kali saat Laura berjaga. Kapten menduga ada kemungkinan sistem mengalami kesalahan teknis.
Untuk memastikannya, mereka akan berpencar untuk memeriksa setiap ruang kontainer. 9 Sektoren aufgeteilt. Außer dass wir nicht vollständig beladen sind. Antwort. Tanpa ada sebab yang jelas, kapten terjatuh dari atas dan seketika meninggal dunia. Tiba-tiba alarm berbunyi, gerbang akan segera menutup. Decker dan Laura pun segera bergegas keluar. Akibat insiden tersebut, para kru pun dibangunkan lebih awal. Anna memerintahkan Vespucci dan Prokov memperbaiki gerbang ruang kargo. Laura diminta melakukan autopsi jenazah kapten untuk memastikan penyebab meninggalnya. Saat melakukan pemindaian, Laura menemukan ada beberapa tulang rusuk yang patah. Selain itu, mata kiri sang kapten ternyata adalah sebuah artificial implant atau sebuah mata buatan yang juga berfungsi sebagai alat perekaman. Laura membedahnya, kemudian menghubungkannya dengan komputer untuk melihat apa yang terjadi padanya. Dalam rekaman video, terlihat kapten membuka sebuah ruang penyimpanan. Sebuah fakta pun terungkap. Awalnya mereka tuh mengira bahwa kapal ini hanya membawa material konstruksi, tapi mengapa ada bahan kimia berbahaya di dalam sana? Rekaman itu berhenti sebelum mereka mengetahui apa penyebab jatuhnya sang kapten. Laura dan Decker kemudian memeriksa ruangan tersebut, lalu mereka menemukan ada tangki cryo berisi anak kecil dan manusia-manusia lainnya. Decker kemudian meminta Vespucci dan Prokov membantu membawa anak kecil tersebut, namun tiba-tiba kontainer-kontainer itu bergerak tidak beraturan yang membuat mereka terpisah satu sama lain. Setelah kontainer berhenti bergerak, mereka membawa tangki itu ke ruang medis. Anna diberitahu bahwa muatan kargo mereka adalah manusia dan ada ribuan orang di sana. Anehnya, seseorang sengaja membuat kontainer-kontainer itu bergerak agar mereka celaka. Anna berkata bahwa kontainer itu secara otomatis akan berpindah-pindah untuk mencegah pembekuan. Karena itulah sejak awal mereka tuh dilarang mendekati kargo. Laura kemudian melakukan pemeriksaan pada anak kecil itu, namun ia kesulitan karena tangki tersebut tidak dapat ditembus alat pemindai. Tangki itu juga dikunci menggunakan sistem elektronik dan butuh waktu untuk membongkar sistemnya. Was wissen Sie über Station 42? Laura kemudian bertanya kepada Decker, sebenarnya apa stasiun 42 itu? Decker menjawab bahwa stasiun itu merupakan stasiun tanpa awak dan akan dibuat menjadi pusat transportasi. Untuk sesaat mereka tuh saling memandang dan sepertinya bibit-bibit asmara mulai tumbuh di antara mereka. Sementara itu di gerbang kargo, Vespucci dan Prokov mendengar ada suara. Wahrscheinlich wieder so eine automatische Umschichtung. Prokov curiga sepertinya memang ada orang asing di dalam kapal ini. Namun Vespucci berkata kalau itu adalah suara mesin kontainer. Setelah berhasil membuka tangki, Laura langsung memindai tubuh anak kecil tersebut. Laura melihat ada jaringan anorganik di dalam otaknya. Sepertinya benda itu sengaja ditanam ke dalam tubuhnya. Decker lalu berkata bahwa ia pernah melihat benda itu sebelumnya, yaitu sejenis konektor VR atau virtual reality. Konektor tersebut terlihat telah menyatu dengan sempurna di dalam tubuhnya. Entah apa maksudnya, Decker meminta Laura merahasiakan temuan ini. Laura kemudian mengirimkan sebuah pesan untuk Ariana yang menceritakan kondisi yang sedang ia alami saat ini. Laura tidak yakin apa yang akan terjadi di kemudian hari. Ia hanya berharap semuanya tuh baik-baik saja dan segera bisa berkumpul kembali dengan saudarinya. 20 menit setelah mengirim pesan tersebut, Laura mendapat pesan balasan. Ariana berkata kalau ia prihatin dengan masalah yang dihadapi Laura dan berharap semoga semua baik-baik saja. Laura pun heran, seharusnya pesan balasan itu datang kurang lebih 3 tahun lamanya. Ich verstehe nicht, was hier passiert. Laura kemudian memberitahu Decker kalau pesan yang ia kirim ke Ariana dibalas dalam waktu singkat. Decker terlihat biasa saja, seolah dia tuh menyimpan sebuah rahasia. Di ruang kontrol, Miyuki melapor kepada Anna bahwa data komputer menunjukkan Decker beberapa kali mengakses ruang kargo. Atas tindakan mencurigakan tersebut, Anna memerintahkan Vespucci dan Prokov memasukkannya ke tangki kriogenik. Lebih baik ia tuh ditidurkan daripada berbuat kekacauan, namun Decker melawan lalu membuat dahinya berdarah. Sebelum masuk tangki, luka itu harus dikeringkan terlebih dahulu agar tidak mencemari cairan pendingin. Di ruang pengobatan, Decker memberitahu Laura sebuah rahasia bahwa kapal Cassandra saat ini sedang menuju Rhea.
Tujuan mereka tuh udah dekat, karena itulah Laura dan Ariana dapat bertukar pesan dalam waktu yang singkat. Setelah memasukkan Decker ke dalam tangki tidurnya, Laura menemui Miyuki, lalu ia bertanya sebenarnya kemana mereka akan pergi. Miyuki sendiri tidak tahu apakah Cassandra sedang menuju stasiun 42 atau tidak, karena koordinat lokasinya tuh dikunci oleh sistem. Satu-satunya orang yang memiliki akses tersebut adalah Anna. Laura memberitahu bahwa ia dan saudarinya bertukar pesan hanya dalam waktu 20 menit. Sebelumnya Decker juga berkata bahwa Cassandra sebentar lagi mencapai Rhea, karena itulah ia bisa bertukar pesan dalam waktu yang singkat. Jika benar, maka Anna telah berbohong dengan mengubah koordinat tujuan kapal angkasa. Miyuki kemudian berkata kalau ia akan mencoba mencari tahu di mana lokasi mereka saat ini, lalu meminta Laura dan yang lain makan terlebih dahulu. Wir haben den Mannschaftsraum extra geheizt. Der letzte Bordarzt jedenfalls ging nach Rhea. Keine Sorge, ich bin gleich wieder da. Selesai beristirahat, Laura mendatangi ruangan Miyuki, namun ia menemukannya sudah tewas dalam keadaan tergantung. Para kru pun menduga bahwa Decker lah pelakunya karena tangki kriogeniknya tuh kosong. Seseorang telah membangunkannya, jadi memang benar di dalam kapal ini tuh ada penumpang gelap. Para kru kemudian berpencar mencari Decker dan penumpang gelap tersebut. Laura dan Vespucci mendengar ada suara dari dalam saluran udara. Mereka pun menduga di sanalah tempat persembunyian mereka. Vespucci dan Laura kemudian berpencar. Di dalam lorong tersebut ada sebuah ruangan besar dengan sisa-sisa sampah dan tumpukan barang milik seseorang. Tiba-tiba seorang lelaki menyerang Laura dari belakang. Lalu dari balik kegelapan ada sosok misterius menembak penyerang itu kemudian menghilang. Penumpang gelap itu ternyata adalah Klaus, buronan yang melakukan peledakan pada beberapa stasiun. Di dalam koper miliknya, Laura menemukan ada dokumentasi Klaus saat masih berada di bumi. Ia juga melihat sebuah rekaman video di mana Klaus dan Decker berada di sebuah rumah kaca. Tempat itu melindungi tanah dan tumbuhan dari hujan asam. Selain itu, mereka juga berhasil memurnikan air. Rekaman itu adalah bukti bahwa bumi perlahan-lahan mulai normal dan pulih kembali. Tiba-tiba terdengar seseorang mencoba membuka pintu yang ternyata adalah Vespucci. Ia berkata kalau Decker berhasil ditangkap. Seseorang yang menembak Klaus ternyata adalah Decker. Meski mereka tuh saling mengenal, Decker terpaksa melakukannya setelah mencoba menyerang Laura, membunuh Kapten dan Miyuki. Fakta-fakta yang ditemukan Laura tentang bumi membuat mereka menyadari bahwa selama ini Kuiper Enterprise dan pemerintah tuh telah berbohong. Mengapa mereka tidak dipulangkan ke bumi kemudian membangun peradaban baru? Anna kemudian memerintahkan Vespucci memasukkan Decker ke dalam tangki tidurnya, lalu meminta Laura mengembalikan anak kecil itu ke dalam kargo. Ia juga diperintah masuk kembali ke dalam tangki tidurnya karena semua masalah sudah teratasi. Anna akan mengambil alih tugasnya berjaga sebelum mereka kembali ke stasiun utama. Laura pun curiga kenapa ia diperintah masuk ke dalam tangki kriogenik. Pasti ada sesuatu yang disembunyikan Anna. Laura kemudian mengacungkan pistolnya, namun berhasil diantisipasi Anna. Du kennst dich also aus mit Rhea. Sebelum mengembalikan Decker ke dalam tangki tidurnya, Vespucci bertanya apa yang ia ketahui tentang Rhea. Apakah saat ini mereka benar-benar pergi ke sana? Decker pun menceritakan apa yang ia ketahui. Die Simulation ist nur eine Übergangslösung. Anna kemudian memberitahu Laura bahwa mereka saat ini benar-benar menuju stasiun 42. Stasiun itu mengorbit pada sebuah planet bernama RH278. Ada kemungkinan RH278 adalah Rhea. Usaha kolonisasi di Rhea sebenarnya udah gagal sejak awal. Mereka melakukan kesalahan yang membuat Rhea tuh tidak dapat ditinggali. Lalu dibangunlah sebuah stasiun simulasi, yaitu stasiun 42. Orang-orang yang ada di sana ditidurkan di dalam tangki kriogenik, kemudian alam bawah sadar mereka tuh dibangunkan. Mereka ditempatkan dan hidup di sebuah dunia virtual yang sangat indah, seolah-olah berada di planet Rhea. Tidak hanya itu, teknologi dunia virtual tersebut memungkinkan interaksi di antara mereka melalui antena yang memancarkan gelombang transmisi. Nah, jadi semua transmisi pesan dari penduduk Rhea berasal dari stasiun 42, termasuk Ariana.
Sedangkan kargo yang mereka bawa adalah orang-orang yang telah membayar untuk pergi ke Rhea tanpa tahu bahwa mereka tuh telah dibohongi. Ana juga berkata bahwa simulasi tersebut hanyalah sementara. Mereka tetap berusaha mencari planet baru yang layak huni dan Kuiper Enterprise menjamin mereka tetap hidup. Wussten Sie, dass wir nach Rhea fliegen? Tiba-tiba Vespucci dan Prokov muncul lalu menodongkan senjata ke arah Ana. Mereka kesal dengan kebohongan yang ia buat lalu memasukkannya ke dalam tangki cryogenik. Setelah mereka mendengar informasi tentang Rhea, Vespucci dan Prokov memutuskan akan tidur dalam mode simulasi. Mereka ingin hidup di dunia virtual, namanya juga di dunia mimpi. Mereka tuh bisa mendapatkan apapun yang mereka mau, daripada mereka tuh harus menderita dan hidup susah di dunia nyata. Hauptsache weg aus dieser Rossmühle hier. Kemudian di ruang medis, Laura mencoba akan menyadarkan anak kecil tersebut. Belum tentu ia akan bertahan jika dikembalikan ke ruang kargo. Den Entladevorgang können wir höchstens 30 Minuten hinauszögern. Decker, Laura, Vespucci, dan Prokov kemudian berkumpul untuk membahas rencana mereka setelah sampai stasiun 42. Pertama-tama, Decker akan mencari di mana tangki cryo Ariana. Laura bertugas mencari di mana letak konektor simulasi untuk menghubungkannya dengan Ariana. Di tempat itu, Laura akan mengirim sebuah pesan ke stasiun utama yang berisi kebenaran tentang Rhea. Setelah pesan dikirim, mereka akan menghancurkan antena pemancar. Sementara itu, kargo di dalam kapal akan dipindahkan secara otomatis ke stasiun. Mereka harus cepat karena setelah proses bongkar muatan selesai, Cassandra akan secara otomatis lepas landas. Meski tanpa antena, stasiun itu akan tetap berfungsi. Orang-orang tetap akan hidup dalam simulasi, hanya saja mereka tuh tidak dapat mengirim pesan lagi. Decker kemudian memberitahu Laura satu hal penting. Ada jutaan manusia di dalam stasiun itu, salah satunya adalah Ariana. Seandainya ia tuh menemukan tangkinya, ia tidak bisa menjamin kondisinya tuh dalam keadaan baik. Sudah terlalu lama Ariana tidur dan hidup dalam mode simulasi. Membangunkannya bisa saja membunuhnya. Setelah mereka sampai, Decker dan Laura bersiap keluar stasiun. Decker kemudian memberikan alat simulator yang akan ia pergunakan. Tiba-tiba anak kecil sebelumnya telah bangun. Laura kemudian membawanya ke kamar lalu meminta anak itu menunggu. Sementara itu, Vespucci dan Prokov pergi ke ruang kargo. Sesuai rencana, mereka akan masuk ke dalam dunia simulasi. Namun ruang kargo itu tidak bisa dibuka karena aksesnya telah diblokir Ana. Vespucci terpaksa kembali untuk mengambil kunci milik Ana yang ada di kantong bajunya. Namun ia tidak menyadari bahwa perbuatannya itu menyebabkan kontaminasi dan sistem akan membangunkan Ana secara otomatis. Setelah mendapat kunci, Vespucci dan Prokov masuk ke dalam ruang kargo. Di luar stasiun, Decker memasang beberapa peledak pada antena pemancar, lalu ia mencari di mana kira-kira tangki milik Ariana. Saat Laura sedang mencari konektor simulasi, tiba-tiba jet pendorongnya tuh mati. Lalu ia menghubungi Decker agar segera menolongnya. Decker meminta Laura bertahan karena ia berhasil menemukan tangki milik Ariana. Nah, seperti yang sudah ia duga sebelumnya, kondisi Ariana tidak memungkinkan untuk dibangunkan. Decker kemudian menyusul Laura lalu memberitahunya bahwa Ariana sudah tidak bisa diselamatkan. Setelah mereka menemukan konektor simulasi, Laura meminta Decker untuk menghubungkannya dengan mode milik Ariana. Ia ingin menemuinya lalu mengirimkan pesan dari sana. Setelah terhubung, Laura terkesima melihat pemandangan indah di hadapannya. Lalu ia berjalan ke sebuah rumah. Di meja sebuah taman, ia menemukan sebuah alat komunikasi yang ia duga milik Ariana. Laura? Ariana? Ariana sangat bahagia Laura bisa menyusulnya. Lalu ia berkata bahwa ia sudah mempersiapkan segalanya untuknya. Tapi Laura malah menangis. Ariana tidak mengetahui bahwa dirinya hidup dalam dunia simulasi. Terlebih tubuhnya tuh sudah membeku dan Laura tidak akan pernah bisa bertemu dengan Ariana lagi di dunia nyata.
Laura kemudian berlari ke tengah hutan. Menggunakan alat komunikasi milik Ariana, Laura mengirim pesan ke stasiun utama. Alles, was man über Rea erzählt, ist eine Lüge. Wir werden euch die Beweise bringen. Rea ist nicht das Paradies. Wir wurden alle betrogen. Laura menceritakan segala kebohongan tentang Rea. Rea bukanlah tempat nyata, melainkan sebuah dunia simulasi, dunia virtual ataupun alam mimpi. Mereka tidak membutuhkan Rea karena masih memiliki bumi. Ia menyaksikan sendiri bahwa bumi perlahan-lahan telah pulih, tanah kembali subur dan tanaman pun mulai tumbuh. Setelah menerima pesan ini, Laura berkata bahwa mereka akan menghancurkan antena komunikasi, sehingga mereka tuh tidak bisa lagi mengirimkan pesan. Hal itu demi kebaikan mereka dan orang-orang yang ada di sini. Setelah selesai mengirim pesan, Laura kembali ke dunia nyata dan sesaat kemudian bongkar muat sudah selesai. Bom yang dipasang di antena juga meledak menghempaskan mereka berdua. Kapal Cassandra perlahan-lahan mulai meninggalkan stasiun. Pegangan mereka berdua terlepas. Decker tidak bisa meraih Laura karena sebelumnya saat Laura ada di dunia virtual, Decker memberikan jet pendorong miliknya. Decker kemudian meminta Laura segera kembali ke stasiun. Setelah itu, Decker tertarik gravitasi planet dan Laura tidak bisa berbuat apa-apa untuk menolongnya. Setelah masuk ke dalam stasiun, Anna yang sudah terbangun menghadangnya. Kedua wanita itu pun terlibat adu kejantanan. Karena baru bangun dari cryosleep, Anna tidak cukup tenaga untuk melawan Laura. Laura kemudian mengunci Anna ke dalam ruang airlock. Setelah itu, pintu terbuka dan Anna pun tersedot keluar angkasa. Laura kemudian kembali ke kamar menemui anak kecil itu dan Cassandra saat ini dalam perjalanan pulang ke stasiun utama. Setahun kemudian, pesan yang dibuat Laura telah sampai. Seluruh masyarakat dunia mendengar kesaksiannya. Selain menceritakan kebohongan Rea dan kondisi bumi saat ini, ia membawa seorang anak kecil yang akan menjadi bukti bahwa tubuh mereka telah dimodifikasi untuk hidup di dalam dunia virtual. Mungkin teman-teman bertanya, apa yang terjadi pada stasiun 42? Kenapa mereka meninggalkannya begitu saja? Antenanya juga dirusak, padahal ada jutaan manusia di sana. Hal tersebut dikarenakan mereka sudah terlalu lama tidur dalam mode simulasi. Kondisi tubuh mereka juga tidak memungkinkan untuk dibangunkan. Membangunkan mereka sama saja membunuh mereka. Stasiun itu tetap akan berfungsi dalam waktu yang lama dan orang-orang tetap akan menikmati hidup di dunia virtual. Tujuan antena komunikasi dirusak adalah agar mereka yang hidup di dunia simulasi terputus dengan dunia nyata, tidak terganggu dengan pesan masuk tentang kebenaran serta kenyataan bahwa mereka selama ini tidur dan hidup di dunia mimpi. Sebuah keputusan yang sangat tepat untuk menjaga kondisi serta perasaan mereka. Mungkin seiring berjalannya waktu, kemajuan teknologi di bidang medis bisa menyelamatkan mereka dan akhirnya film pun selesai. Salah satu pertanyaan besar, kenapa pihak Kuiper dan pemerintah tidak memulangkan manusia ke bumi? Padahal bumi itu kan udah mulai pulih. Bukankah lebih baik kembali daripada susah-susah mencari planet baru dan tinggal di stasiun? Sebelumnya, buronan Klaus sempat menyebut bahwa mereka tuh tinggal di dalam mesin dan memproduksi mesin. Tidak akan ada kedamaian selama teknologi menguasai mereka. Pernyataan Klaus tersebut mengingatkan kita pada film Terminator, di mana Skynet, jaringan internet yang memiliki sistem AI, menguasai manusia dengan teknologinya. Apakah mungkin hal yang sama terjadi pada mereka? Bahwa pemerintah ataupun Kuiper Enterprise adalah sebuah mesin cerdas. Hal-hal yang menjadi misteri di dalam film memang sengaja dibuat agar para penonton tuh penasaran dan mengembangkan kesimpulannya sendiri. Jadi mungkin saja setiap penonton akan memiliki pandangan yang berbeda. Itulah alur film Cargo. Terima kasih udah menonton, sehat selalu buat kalian dan sampai jumpa di next video.